katakan dari semua ajaran Buddha yang paling mungkin yang paling sukar untuk bukan paling sukar untuk dimengerti, untuk paling sukar didapat atau paling paling sukar untuk dihayati. Ini adalah ajaran Pratityasamutpada ini. Tapi efektivitasnya luar biasa. Artinya misalnya kita mempunyai ingin mengerjakan sesuatu, mencapai sesuatu, kamu lalu mengatakan kata-kata ini ada, itu ada. Ini bukan berarti itu disebabkan oleh ini, tapi karena ini ada dengan berbagai-bagai kondisi itu akan ada. Gitu. Adanya itu karena juga dimulai dengan ini. Nah, makanya semalam dan berkali-kali misalnya kamu contoh Erisa lagi misalnya kamu kan dengan adanya tekadmu ya misalnya kamu ingin mencapai sesuatu terutama kalau ini tujuannya dan motivasinya jelas dengan adanya tekad ini mesti akan ada sesuatu yang muncul kan dan kondisi-kondisinya kalau kondisi yang mendukung that will happen. Jadi ini begini ini juga sesuatu yang sangat membesarkan hati. Tahu ini kita nggak ngerti persisnya ini urusan ini apa, tapi dengan pengertian bahwa ini ada, itu ada, ini timbul, itu akan timbul. Kalau ini hilang, itu akan hilang. Ini suatu proses yang memang lama-lama kalau tidak cuma dirasakan, dipikirkan dan dibuktikan memang betul-betul menakjubkan seperti ini. Mungkin kita sekarang kita akan divert a little bit, berbelok sedikit, tapi intinya masih sama. Akan melanjutkan yang tema dari semalam. Sinta, please, can I have apa yang Anatala karena cuma yang selembar itu. Jadi begitu banyak ajaran-ajaran Buddha, right? Dan karena Buddha mengajar selama 45 tahun yang saya katakan, tapi ajaran Buddha yang pertama setelah ya sebetulnya malah bukan pertama ini, pertamanya itu beliau ketemu seorang di tengah perjalanan lalu anyway udah merayakan sesuatu orang itu oke. Terus jadi itu tidak disebut sebagai diputarnya roda dharma, tapi dikatakan diputarnya roda dharma itu dengan ini ya namanya Dhamma Cakrapawattana Sutta itu yang di Lalita Ustara juga diterangkan diputarnya roda dharma yang kita bersama-sama yaitu diterangkannya mengenai jalan tengah dan diterangkannya mengenai 12 aspek dari catur Arya Satya. Nah, tapi ketika itu juga ini layout programnya kelihatan jelas dasarnya karena beliau sendiri yang tahu pada waktu itu apa sebetulnya kenyataannya itu seperti apa. Bahwa hidup itu seperti apa, makanya yang dikejar-kejar, yang diapakan lalu tidak begitu make sense. Terus ajaran itu bukan yang ini, ya, the last one. Yang kedua, setelah beberapa hari, lalu beliau mengajarkan sebagai pembabaran kedua ini, yang kemudian ditulis sebagai Anatalakkhana Sutta ini. Yaitu mengenai apa aku itu seperti itu. Nah ini ada sebabnya kan karena sebabnya tadi kalau kita ternyata setiap saat kita itu hanya ingin bahagia yang tadi kita bersama-sama sudah membahas mulai dari kemarin mengapa kok masih ada kegundahan ini lalu Buddha ini menerangkan
sebetulnya sebabnya bukan yang di luar ini. Sebabnya ini karena kamu itu distorted sense of identity. Identitimu, orang yang keakuannya ini yang nggak ada. Di sini ini kutipan dari Sultan Marek. Kemarin ditanyakan. Jadi Buddha ini pergi ke satu persatu. Oke, coba kamu lihat apa tuh yang kamu alami. Nah, kalau yang kamu alami itu begitu banyak, mungkin bisa disimpulkan digolong-golongkan menjadi 5 yang disebut pancaskandha. Makanya satu persatu beliau mulai menganalisa, mulai dengan rupa atau wujud, lalu tanyakan, kalau wujud intinya apakah yang namanya aku, saya itu ini, wujud ini. Lalu ditanyakan, wujud ini berubah-ubah atau terus tetap masih berubah-ubah dan sebagainya. Kemudian dari wujud lagi kata kalau berubah-ubah itu duka atau suka. It's okay. Oke. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama. Ini kelihatannya mengemaru dia. Kurang selesai. Kalau jelas oke sih. Kalau saya untuk kalian aja, kalau kalian jelas fine. Jadi ini nanti Buddha ini menggunakan dua faset untuk menerangkan atau untuk mencoba mengerti siapa yang namanya aku ini yang kita selalu sebut, yang selalu kita pentingkan, yang selalu kita anggap ini yang perlu dibahagiakan, ini yang perlu kita lindungi dan sebagainya. Pertama-tama dilihat yang ada itu apa sebetulnya. Nah, di sini Buddha Dharma ini tidak begitu mengurus mengenai ontologi. Ontologi itu sesuatu mengurus keberadaan yang konkret yang di luar. Misalnya buku atau planet atau dunia. Jadi yang ada sebenarnya apa? Itu pun juga sebetulnya hanya suatu disiplin ilmu pengetahuan yang kalian tahu ontologi ya. Definisinya coba saya minta tolong dicarikan. Jadi kalian tahu bahwa Buddha Dharma itu tidak pernah menginjak kiri. Di dunia barat, sains itu yang ditekankan justru mengenai ontologi ini, mengenai yang ada itu sebenarnya seperti apa. Jadi yang diselidiki itu tolong ya dibacakan. Ontologi merupakan salah satu bagian filsafat yang paling penuh dan berasal dari imani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Jadi yang dibahas itu keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Dulu filosofi itu memang tujuannya untuk lebih mengetahui, right? The love of knowledge, philosophia. Sebetulnya nggak beda jauh dengan di Buddha Dharma. Filosofi itu disebut drishti atau darshana, melihat lebih tajam. Bedanya di perkembangan filosofi Yunani yang tentunya juga perkembangannya hampir sama-sama dengan perkembangan yang waktu di India pun, itu mereka mementingkan yang di luar, mengenai yang ada sebetulnya apa. Karena kalau memang semuanya ini diciptakan, mereka juga ingin tahu tentang ciptaannya ini sendiri dan kira-kira
apa yang perlu bahasanya apa yang digunakan dalam ciptaan ini? Itu mereka ingin tahu. Jadi mereka melihat yang di luar, makanya yang diutamakan misalnya mengenai astronomi, mengenai bintang-bintang, mengenai planet, mengenai atau matematika, mengenai apa sense of order of the world, dunia ini ordernya apa, atau misalnya musik, itu yang jadi sains itu nanti berkembangnya dari keinginan untuk mengklasifikasikan yang ada ini apa. Makanya mulai dibagi-bagi kan, misalnya semua yang ada itu dulu secara gampang misalnya yang ada itu benda-benda padat, terus sama cairan, gas, itu misalnya pembagian. Jadi taksonomi, pembagian semacam ini itu karena sesuatu yang konkret gitu. Nah, waktu itu di India dan juga terutama Buddha Dhamma, it's okay to know that, tapi yang mereka lebih tertarik malah mengapa kok kamu marah? Rasanya kecewa itu dari mana datangnya? Jadi yang diurus yang ke dalam. Makanya kadang-kadang Buddha Dhamma disebut inner sciences, Adhyatma Vidya. Adhyatma Vidya itu apa? Lihat apa yang kamu alami. Jadi tidak dari segi ontologi, tapi dari fenomenologi, dari fenomena yang muncul yang bisa kamu alami, yang bisa kamu lihat. Nah, dalam hal ini atau jadi berlawanan, meskipun tujuannya sama, yaitu mencoba mengetahui yang ada apa, tapi agak berlawanan approach-nya. Nah, approach ke dalam ini juga tidak bisa lepas dengan melihat yang ada di luar. Lalu yang ada di luar pun misalnya dipertanyakan pen, kalau dilihat dari segi ontologi, mungkin bisa diukur beratnya, diukur panjangnya, diukur dari berbuat apa, terdiri dari apa, molekulnya dan segala macam. Tapi ditinjau dari segi tadi fenomenologi, ini pen ini adanya hanya yang bisa kita alami sebagai pen, right? Barangnya sama nih. Kalau yang ontologi yang konkret kita lihat apa molekulnya, atomnya dan sebagainya. Tapi kalau dari segi pengalaman, yang apa yang bisa kita alami, ini pen ini cuma bisa ada apa yang kita lihat, yang bisa kita raba, kita bisa apa yang bisa kita pakai fungsinya apa, dan yang bisa kita pikirkan dan sebagainya. Jadi approach-nya lain. Nah, dikatakan malah oleh Buddha sekarang ditinjau dari segi ini, fenomenologi ini ditinjau dari segi pengalaman. Ternyata ada pun seperti apa di luar itu tidak akan make sense sebelum ada persepsi, sebelum kamu alami, sebelum kamu ya nggak cuma lihat ya, tapi you perceive it. Sebelum ada perceive it, sebelum kamu alami itu tidak ada. Bukan berarti begini, ada pertanyaan misalnya, kalau saat ini di hutan Amazon ada pohon tumbang yang menggelegar dan tidak ada apa makhluk yang mendengarkannya, suaranya ada atau tidak? Itu bukan hanya seperti itu pertanyaannya. Ini isu filosofi itu. Tapi pertanyaan jadi bahwa sebetulnya karena kita ini manusia, kita hanya tahu sebatas yang kita alami. Misalnya saya tanya, Amerika itu ada atau tidak menurut kamu? Kok ada kan? Nah, adanya Amerika itu juga tergantung dari caramu mengalami Amerika itu sendiri.
Misalnya untuk yang belum pernah ke Amerika mungkin pernah dengar, pernah baca tentang Amerika. So, konsep Amerika mungkin Disneyland, Donald Trump, whatever, ya, apa mengenai McDonald and New York Jets, whatever. Kita mengalami Amerika seperti itu. Nah, buat yang di Amerika, yang sudah pernah ke Amerika, itu pun juga terbatas loh. Amerika di mana? Kan nggak bisa ke mana-mana itu. Misalnya yang pernah ke Las Vegas ya, mungkin Amerika itu penuh kasino, penuh apa ini, atau kalau yang sering ke East Coast, yang di New York atau ke DC, di Washington, atau kamu pernah ke Boston, itu juga sebatas apa yang kamu alami. Padahal kalau kita ngomong Amerika, ini semua kita di sini seakan-akan kita ngerti, kita ngomongkan satu hal yang namanya Amerika. Padahal betulnya, misalnya ada 80-an orang di sini, ada 80 macam perusahaan Amerika yang persepsi Amerika. Makanya orang kadang-kadang kepingin pergi ke Amerika gitu misalnya. Sampai di sana juga yang dilihat juga apa sama Salawat Banana Republic, ada Gap, ada apa sama seperti di Pacific Place atau sama-sama di mall yang mana-mana sebetulnya nggak banyak bedanya juga. Loh apalagi kok Amerika, Jakarta ini loh. Ya, kita kan pernah kan ke Jakarta. Jakarta ini juga kalau kita ditinjau dari segi ontologi pun sukar sekali. Kalau kita pertanyakan Jakarta itu untuk kalian apa? Pikiran pertama yang kalian pikir mungkin itu peta Jakarta. Tapi padahal itu hanya petanya. Tapi Jakarta kamu juga tahu. Lah, kamu ini boleh pilih Jakarta ini yang mana? Bangunannya atau banyaknya kendaraan di sana atau kulinernya atau apapun yang kamu dapat itu ternyata memang kalau dipikir dianalisa yang digunakan dalam budaya damai, dan ini pada dasarnya di India juga seperti itu, bahwa bukan ontologinya yang diurus, bukan konkret yang ada konkretnya, karena ternyata yang ada konkretnya itu kalau kamu ukur itu pun nggak bisa kamu ukur terpisah dari apa yang kamu alami. Misalnya di foto pun lengkap apa Google Map, section to section. Kamu bilang ini Jakarta, bukan, itu hanya peta Jakarta, hanya foto Jakarta. Jakartanya sendiri tidak akan bisa lepas dari apa yang kamu alami mengenai Jakarta. Nah, lalu yang dipertanyakan, lalu yang ada sebenarnya apa? Ya, yang ada apapun yang kamu bilang itu ada. Nah, makanya Jakarta, pengetahuannya kita bermacam-macam. Nah, payahnya di sini. Lalu kalau kamu tetap ngotot ngomong, lalu ultimately itu apa? Akhirnya dia benar-benar ada tentang Jakarta itu apa? Kira-kira jawabnya apa? Ultimately itu akhirnya bahasa Jawanya ini apa yang paling mendasar, right at the end, Jakarta itu apa? Nabi, menurut kamu? Oh iya, apa? Cuman yang bisa dialami. Siapa yang mau jawab ini? Ada kan yang datang dari Jakarta, yang tinggal di Jakarta, yang mau mencoba menjujur. Menurut kalian, ultimately, kalau Nabi ngomong yang dialami itu kan subjektif kelihatannya kan ya. Misalnya lalu kalau ngomong apa ada secara objektif
benar-benar ultimately yang ada apa? Siapa yang mau volunteer? Yang disebut Jakarta. Oh, Andreas mau ngomong? No? Eko apa? Eko itu kamu diskusi mengenai. So what do you think? Yang ada di Jakarta menurut saya. Yes, menurut kamu, menurut saya, menurut semua orang kan ya. Tapi ultimately, nih, seperti di dunia sains, di dunia barat, dan ini kebiasaan kita juga seperti itu. Kita itu selalu kepengen ngerti sebenarnya apa. Apa tuh yang benarnya ada, right? Kita makanya sampai sekarang sains pun kepengen tahu partikel yang terkecil dari keberadaan itu apa. Sampai sekarang itu malah mereka bikin terowongan yang berapa puluhan kilometer untuk menemukan that smallest particle. Yang ada sebetulnya apa? Jadi kalau itu untuk Eko, yes, saya tahu. Untuk saya Jakarta sesuai dengan saya. Jadi kalau yang ultimately itu apa? Tadi Kelvin mengatakan nggak bisa gini. Nur kamu ada? Konversi pengertian Jakarta. Iya, kesepakatan mengenai Jakarta, konvensi. So, keberadaan Jakarta sebagai konvensi ibu kota negara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, sekarang itu jelas. Apa jelas ada sebagai konvensi. Lalu, ultimately, apakah ada Jakarta yang ultimately Hilda, what do you think? Atau mau jawab ini ya. Kita semua awam kok ini. Jadi apa? Saya cuma gimana mulainya? Kamu bilang Jakarta nggak ada. Jakarta ada kan? Nah, secara relatif betul seperti konvensi. Tapi ultimately nggak ada. This is very interesting. Very interesting. Dan itu betul, yang kalian katakan itu betul sekali. Jadi tidak cuma Jakarta ternyata. Tidak cuma Jakarta. Everything, dan ini di Buddha Dhamma, Wuhan ini kalau sudah ngomongkan begini di Buddha Dhamma ini jelemetnya luar biasa. Ada semuanya, setiap bab ada istilah-istilahnya. Sebab mengapa kok Jakarta itu ultimately atau apapun lah, ultimately nggak bisa diomong. Bukan nggak bisa diomong karena terlalu dalam. Saya ngomong pun kamu nggak ngerti. Bukan itu sebenarnya. Cuman memang nggak bisa diomong. Sebab begitu kamu jelaskan sesuatu, begitu kamu deskripsi mengenai ultimate thing, pasti bukan itu. Right? Bisanya itu hanya relatif tadi, bisanya hanya konvensi. Jadi ternyata lalu sekarang dibalik nih. Kalau begitu, keberadaan itu semuanya nih. Mulai dari mertua, dari sepatu, dari bakmi, dari kesenangan, itu ternyata semuanya relatif. Semuanya konvensional, semuanya berdasarkan konvensi, keberadaan semua relatif. Ultimately, the ultimate truth, kenyataan yang ultimate itu you cannot say, tapi bisa diterangkan hanya sebagai menengarai adanya ultimate truth seperti itu. Tapi nanti ultimate truth itu nanti akan menarik. Nah ini mudah-mudahan hari Kamis siang we could feel a little bit more comfortable tentang pengertian mengenai ini. So sekarang semua oke, semua on board.
Jadi di sini ada beberapa istilah nih, konvensional, kenyataannya konvensi, relatif, konvensi, keberadaan yang sifatnya relatif, dan tadi ternyata yang namanya ultimate atau akhirnya kalau dilihat apapun, tidak cuma Jakarta ya. Kalau betul-betul kamu lihat, ini you cannot say. Ini dari segi tadi apa yang berdasarkan apa yang kamu alami. Dari segi ontologi itu pun juga janjian sebetulnya. Sebatas mana kamu mau ngomong? Sebab kalau kamu misalnya ngomong saya bilang begini lalu kamu bilang itu botol, nggak salah. Tapi kamu tidak akan mampu menerangkan, kita tidak akan mampu menerangkan sebetulnya ini apa, meskipun dari ontologi. Misalnya ini terbuat dari apa, ini apa, senyawanya apa, you cannot do that. Jadi setiap kali kita mengenal sesuatu, itu tidak akan pernah lengkap. Itu selalu tadi, perspektif, selalu dari perspektifmu, selalu dari pandangan, right? Nah, begitu juga yang paling penting di sini, makanya pada pembaparan kedua Buddha langsung menerangkan bukan mengenai Jakarta, bukan mengenai nasi atau sepatu atau apa, tapi mengenai ini yang kamu ingin buat happy itu apa? Siapa? Itu kalau ada akunya seperti apa, siapa arahnya, yang kamu selalu merasa you want it to make happy, ini apa? Ini beda loh. Jadi kita kemarin juga sudah sebut, Darwin mengatakan bahwa sebagai being, sebagai makhluk, kita mempunyai suatu urge, suatu misi dalam hidup ini, yaitu mempertahankan hidup dan menyambung keturunan, right? Sebagai survival dan preserving your gene. Ini universal, mulai dari bakteri sampai manusia sampai apa. Dan Buddha mengatakan itu kira-kira memang seperti itu yang kamu tanyakan. Makanya Buddha mengatakan, yes, Buddha restu rupanya saya kira Darwin kok nggak nyontek Buddha Dharma gitu, tapi konklusinya ternyata untuk makhluk itu ini intinya untuk kehidupan ini, untuk intinya kamu selalu pilih hal yang membantu kamu untuk melanjutkan kelangsungan hidup ini dan menghindari hal-hal, menolak hal-hal yang membahayakan. Karena hanya dengan demikian kamu bisa survive, kamu bisa. Nah, Buddha juga ngomong, yes, it's true. Makanya yang ini memilih, menolak. Artinya memilih, kamu mau ini karena membutuhkan yang membantu hidupmu, yang satu kamu tolak karena ini membahayakan. Yang memilih yang ini lalu beliau menerangkannya, dan ini disebut ini yang namanya loba. Menolak yang kamu ini yang namanya dosa atau dosa, yang ini namanya raga. Ini loh, dua hal ini, attitude-mu, tindakanmu yang berdasarkan dua macam ini yang membuat kamu duka tadi. Membuat keberadaanmu itu bersifat duka, artinya tidak bisa memuaskan. Mengapa? Lalu Buddha nambahin satu, ini yang paling penting. Sumbernya dari dua itu karena moha, kepinginan, atau kalau dari Sanskritnya yang namanya avidya. Yang ini avidya, ya sini dosa di sini, ya di sini raga. Kemarin kita sudah bersama-sama mengalami mungkin
tergantung dari tradisi mana menganalisanya, tapi intinya begitu. Ini makanya 3 ini disebut Trivisa, 3 racun. Trivisa apa? Dan ini sumber yang nanti menjadi permutasinya begitu banyak, dikatakan ada 84.000 permutasi dari hal yang membuat kamu terbudak, membuat kamu cemas, yang membuat kamu mulainya dari sini. Nah, moha ini bingung, nggak ngerti, karena nggak ngerti bukan bodoh. Ini diterjemahkan kebodohan. Kebodohan itu kualitatif seseorang, tapi bodohan dalam hal ini itu artinya in that moment kamu nggak ngerti, you are ignorant of it. Bahkan sebetulnya yang tepat avidya. Vidya itu anak-anak yang baik sekali. Tapi yang dinamakan avidya ini vidya itu artinya knowledge, to know, knowledge itself, pengetahuan. Avidya ini misknowledge. Kalau no knowledge masih lumayan, artinya ya, kalau kita nggak ngerti api itu panas, itu apakah itu namanya bodoh? Enggak juga ya. Tapi makanya terjemahan bodoh ini nggak tepat seperti itu. Tapi misalnya nggak ngerti aja, nggak ngerti aja, right? Kamu nggak ngerti. Cuman yang namanya avidya ini sebenarnya bukannya cuma nggak ngerti kalau api itu panas, tapi anggapannya api itu dingin. Jadi totally misknowledge. Karena betul-betul, karena kita tidak pernah bisa tahu what is it really. What is it really. Jadi permulaannya, ini kalau mulai dibidik sumbernya, makanya diterangkan sebagai pembabaran kedua. Sumbernya itu ini. Kebingunganmu, ketidakjelasanmu mengenai siapa yang ingin kamu buat happy tadi, siapa yang menjadi bosmu tadi, atau kamunya ini siapa. Makanya ini diceritakan di sini. Makanya di sini yang terakhir ini paragraf yang terakhir, turun next, just the last one, 3. Thank you. Nah, oleh karena itu para biku, whatever rupa is, wujud ini, baik itu di masa lalu, di masa sekarang, yang di dalam atau di luar, baik yang kasar maupun yang halus, far or near, artinya jauh atau dekat. Ini di sini terjemahnya lebih rendah atau lebih tinggi, semua quite aja. Far or near, itu kamu baik jauh maupun dekat, itu harus kamu lihat sebenarnya apa sih. Kata yang digunakan di sini yatha buddha. Yatha Buddha, yang merah itu, Yatha Buddha. Yatha Buddha ini artinya sebagaimana as it is itu apa ya? Sebagaimana keadaan, sebagaimana ada. Terus juga di sini menurut kenyataannya. Dalam kenyataan yang sebenarnya seperti apa? What is it really? Ini selebihnya ini nanti kita beberapa hari ini akan menjabarkan kata ini, Yatha Buddha Darsana. Melihat sebenarnya apa yang ada apa. Nah, oke, jadi kalian tahu sekarang kata yang namanya Yatha Buddha Darsana ini, Yatha Buddha itu yang sebenarnya ada itu apa? Jadi dari permulaan Buddha Dharma ini sudah mempertanyakan yang ada sebenarnya apa?
Hanya kalau kamu tahu yang ada sebenarnya ada apa, itu kamu tidak moha. Dengan hilangnya moha, 84.000 semuanya hilang. Right. Ini dipegangnya di sumbernya. Sumbernya di sini, karena kamu tidak bisa lihat sejak benar. Makanya orang katakan, kok nggak ada yang mengatakan di sutra bahwa sumber segala sesuatu adalah avidya, ignorance. There it is. Ada sekali, malah dari permulaan selalu dikatakan yang tresna apa tadi bawah segala macam itu sumbernya kamu tidak bisa melihat yang sebenarnya ada itu apa. Nah, jadi ini yang akan kita cari, right? Nah, lalu semua itu Buddha lalu menerangkan banyak sekali selama bertahun-tahun. Tujuannya juga ingin seperti yang Buddha katakan di homage yang hari pertama kita baca bersama, yaitu menerangkan tentang ini duka dan berhentinya duka. How do we do that? Supaya kamu bisa rasakan. Selalu mengenai apa pembabarannya, ajarannya macam-macam sekali. Nah, dari ajaran yang macam-macam ini, tujuannya tadi ya, untuk menerangkan mengenai keberadaan ini seperti ini, kecuali kamu tahu benar-benar yang ada, itu akan menimbulkan duka. Jadi diajarkan mengenai duka, diajarkan mengenai pentingnya duka, diajarkan sebab-sebabnya, dan berbagai teknik-tekniknya. Misalnya ya, dari sekian banyak sutra, itu hanya satu sebetulnya yang mempunyai isi bentuknya petunjuk untuk hidup di sini itu tekniknya bagaimana. Misalnya karena kita sudah dari sekian banyak ini sebetulnya hanya satu yang menjabarkan kalau kamu berbuat begini karmamu berbuat ini nanti hasilnya seperti ini. Kamu hanya satu yang namanya Sulakama Vipanasudana. Dan nanti kalau diselidiki, ini yang diukir di Borobudur paling bawah. Jadi ini dipilih sutra itu hanya satu, makanya versinya banyak sekali. Dan sekarang yang 160 panel ini kita sudah bisa mengidentifikasikan sutranya mana, panel ini di mana panel ini apa. So we could do that. Sekarang hampir semuanya sampai ke atas pun semuanya. Saya masih tetap intrik begini-begini lihat Fani. Nggak apa-apa. It's okay. Ini kacamatanya gaya baru, berwarna. No, I just have to adjust. Sebab ultimately it's not like that, Fan. So, mesti eksternal kan? No, it's me, not you. No, anyway, kembali ke sini. Jadi kita selalu mengajarkan ajaran Buddha yang banyak bab sabar, bab duka, bermacam-macam caranya. Dan semuanya ini satu persatu diterangkan jabar-jabar. Nah, Buddha ini ngajar 45 tahun kan ya? Banyak sekali ajaran-ajaran. Ganti ingat-ingat. Nah, ini sedikit banyak mereka mau kepingin juga kodifikasi. Ini gimana? Dan tidak tertulis. Mulai tertulisnya itu mungkin permulaan abad Masehi. Mungkin 500 tahun kemudian baru mulai ditulis. Terus, tapi sebelum itu pun ajarannya mencar di seluruh India. Dan Buddha di sana mempunyai Buddha memberikan suatu instruksi, Sakaya Niruti. Ajarkanlah, teruskanlah ajaran-ajaranku dalam bahasamu masing-masing. Sakaya Niruti. Jadi Buddha tidak ingin ajaran Buddha itu misalnya dikodifikasi di Sanskerta atau di Pali atau di Latin atau di apa. No. Buddha ngomong gunakanlah Sakaya Niruti. Ini Buddha yang instruksi.
maka gunakanlah dengan bahasamu masing-masing. Jadi sebetulnya kalau di Lombok harusnya pakai bahasa daerah Lombok. Sebetulnya pakai ngerti. Kalau kalau di Jakarta bahasanya bisa macam-macam. Tapi kalau misalnya di Medan ya masih pakai bahasa Karo atau Hokkien atau harus pakai itu. Mengapa? Karena yang dipentingkan di sini pengertiannya, bukan intonasimu. Makanya saya juga senyum kalau ingat selalu ada perlombaan membaca Parita di Borobudur itu very very un-Buddhist. Karena sama sekali tujuannya malah enggak seperti itu. Harusnya perlombaan Parita terjemahkan dalam bahasa daerah masing-masing, kemudian nyanyikanlah sebaik mungkin. Nah itu perlombaan ini. Menurut saya itu yang paling hebat, karena berarti kamu harus ngerti dulu, nerjemahin pakai bahasa daerahmu, kemudian kamu present the most beautiful way. Nah itu meaning something. Tapi saya pikir kok seperti pertandingan seperti ayah saya dulu waktu masih muda. Saya selalu diajak pertandingan perkutut, burung-burung gitu. Malah betul-betul non-Buddhis. Ini bukannya saya memecah belah, cuman ini really quite amazing kita mesti. Kembali, lalu ajaran beliau ini setelah beberapa tahun dia hafalkan semua hafal, lalu sedikit banyak orang-orang mulai ngerti ini nggak mungkin kalau kamu hafal, sebab beliau kalau mengajar itu nggak sistematis gitu, hampir semua sutra itu bentuknya tanya jawab. Ada yang tanya kemudian dijawab, ada tanya, hampir semua. Dan jadi itu tergantung occasion-nya, tergantung yang ditanya apa dan di mana dan gini. Makanya sutra pun sampai yang bolong-bolongkan sutra ini bingung, gimana yang bolong-bolong? Makanya yang bolong-bolongkan agak aneh kan ya. Sutra yang panjang-panjang satu, sutra yang menengah satu, sutra yang berdasarkan topik, kumpulan topik satu, terus apalagi ya? Wah, sutra yang punya angka, misalnya. Pokoknya judulnya ada. Jika kamu setiap hari, nah angka 1 nih, masuk grup 1. Terus ada 3, begini grup 3. Ini ada. Jadi kalau kamu mau lihat sutra itu deretannya, kamu yang mana mau lihat? 1, 2, 3, 4, 5. Grupnya hanya karena judulnya ada angkanya. Numerical discourse. Ekotarika. Tapi itu karena banyak sekali. Nah, tapi salah satu cara mengumpulkannya di samping panjangnya pendek itu, tapi juga dikumpulkan dalam bentuk begini. Oke, kelihatannya mungkin rombongan yang grup ajaran-ajaran beliau ini yang paparkan ini yang disebut Vinaya. Vinaya ini hal-hal yang menyangkut cara atau disiplin-disiplin atau tata cara bermasyarakat di dalam sangga, terutama di antara para sangga itu diatur dengan yang namanya Vinaya ini. Dan Vinaya ini makanya dibagi menjadi ada 8 macam yang menganut Vinaya. Tapi misalnya mulai dari upasaka dari Samanera sendiri. Kemudian ada istilahnya ada biksu, terus ada biksuni sebelum Samanera dan sebagainya. Ini masing-masing punya aturan dasarnya, punya aturan dasarnya, dan semua ya, ini yang disebut Vinaya. Tapi juga Vinaya ini juga ajaran-ajaran yang pada dasarnya melatih
cara kepedulian jika kamu hidup di suatu komunitas. Ini grup-grup semacam itu. Ini grup ajaran pertama yang disebut Vinaya. Yang kedua, ya sutra-sutra ini, grup sutra-sutra yang diajarkan oleh Buddha ini di grup pertamanya dibagi dua juga. Vinaya, terus sutra-sutra. Tapi di sutra-sutra ini terus juga begitu banyak yang di sutra-sutra ini, untuk mengerti sutra-sutra ini sangat sulit karena topiknya macam-macam segala macam. Makanya lalu ini dibentuk satu korban lagi, ini yang disebut Abhidharma. Nah, dulunya dibayangkan seperti ada basket itu, keranjang, ada keranjang, pitaka namanya. Ada 3 pitaka ini. Basket keranjang pertama atau grup pertama Vinaya tadi, grup kedua, basket kedua ini yang disebut sutra-sutra. Nah, nanti yang grup basket ketiga ini yang disebut Abhidharma. Jadi yang namanya Tripitaka, 3 pitaka atau 3 basket, 3 keranjang ini dari ini. Jadi aja. Tapi yang namanya Tripitaka itu juga macam-macam. Misalnya kalau Tripitaka yang tradisi Mahayana, Tripitaka isinya macam-macam, lain-lain. Tapi pada dasarnya dibagi seperti itu. Nah, salah satu hal yang pengertiannya itu agak simpang siur atau begitu banyak pengertian dan salah pengertian dan kurang pengertian dan terlalu lebih mengertinya, itu Abhidharma. Makanya saya pikir pagi ini kita menyimpang sedikit, kita sedikit akan mengerti mengenai Abhidharma-nya. Kalian dapatkan sini ya? So let's just do this.